Hai, apa kabar kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saja buat semuanya. Oke, untuk melengkapi tutorial, jadi kali ini saya pengen menggulung trafo. Walaupun sebetulnya sudah banyak video-video untuk cara menggulung trafonya ya. Mungkin dari sekian banyak video menggulung trafo, mungkin yang ini bisa membantu teman-teman pemula untuk lebih memahami atau lebih mudah untuk menerima. Intinya lebih mudah untuk paham lah tentang caranya. Kebetulan ini sudah ada, besarnya tak jauh berbeda dengan ini. Kalau teman-teman perhatikan, mudah-mudahan teman tidak akan keliru cara menyambungnya ya. Jadi ini awal lilitan, caranya seperti ini teman. Kebetulan saya juga punya kabel bekas ini, kawat, ukurannya 0,8, dan ini tidak harus 0,8 ya. Intinya di sini tuh asal tempatnya muat saja, kira-kira digulung atau dililit sejumlah yang diinginkan nilai, itu tempatnya muat itu saja. Kebetulan ini yang saya pergunakan kawat 0,8. Kalau tidak ada kawat 0,8, teman-teman bisa gunakan kawat kecil juga tidak apa-apa ya. Dirangkap-rangkap seperti ini. Kalau ada tunggal ya tunggal, bebas lah. Yang dimaksud dengan awal lilitan ini ya, pertama kali ini dimaksud awal lilitan ya teman-teman. Soal letaknya bebas, yang penting kawat ini disebut awal lilitannya. Soal meletakkan di pin mana itu bebas tergantung gambar PCB ya. Tapi ini saya contohkan seperti ini ya, agar mudah saja diingat. Kemudian ketika teman-teman membongkar trafo yang sudah jadi dari bekas TV, biasanya tidak digulung rapat sampai tepi sini ya. Itu tidak. Itu juga ada alasannya tersendiri ketika kita sering eksperimen. Biasanya dikasih spasi sekitar 3 milinan. Di sini akan saya kasih spasi dengan isolasi.
Biasanya seperti ini teman-teman, diikuti saja untuk pemula ya. Hasilnya untuk settingnya itu mudah biasanya daripada digulung sampai tepi. Itulah kenapa di pabrikan selalu dikasih spasi seperti ini. Ikuti saja yang ada. Jadi yang dimaksud searah jarum jam seperti ini ya. Oke, ini jumlahnya mencapai 26. Untuk spasi yang bawah ini sekitar 4 mili. Yang bagian atas sekitar 3 mili ya. Kemudian diisolasi. Selanjutnya, jadi ini tadi yang pertama. Ini yang terakhir dari bagian pertama ya. Ini nanti disambung ke primer berikutnya. Ini disebut primer pertama ya. Jadi seluruh primer itu dibagi dua. Untuk bagian pertama ini tadi dapat 26 lilet. Ditaruh di tengah seperti ini. Setelah primer pertama 26 lilet, otomatis kan sekunder dulu, dibalik seperti ini. Dimulai dari sudut sini dulu. Ini awal primernya. Kemudian awal sekundernya di sini. Teman-teman bisa gunakan kawat ukuran berapa saja. Semakin besar semakin bagus. Yang penting tempatnya muat ya. Itu saja. Jadi tidak harus menggunakan kawat seukuran sekian. Lebih besar itu lebih bagus. Catatannya yaitu tempatnya muat. Tempat untuk menggulung itu muat, itu saja. Jadi teman-teman bisa mencoba-coba. Ketika dikasih kawat seukuran 1 mili atau 1,5 mili muat apa enggak dengan sejumlah yang diinginkan. Ini kawat 0,4 rangkap-rangkap ya. Anggap saja setiap satunya ini 1,5 mili. Cara lengkap lagi 2 ini. Ini saya gulung bersamaan.
Tujuannya bisa digunakan untuk 0 DC ataupun CT. Jadi maksudnya kalau di paralel dia akan menghasilkan ampere yang lebih besar karena kawatnya 2 kali. Tapi kalau pengen dijadikan CT bisa seperti ini ya. Oke teman, seperti biasa bagian bawah juga harus dikasih spasi. Jadi spasinya sama ya, yang di bawah ini 4 mili, yang di atas 3 mili. Primer pertamanya sudah, kemudian sekunder. Selanjutnya setelah sekunder utama ya, ini langsung diisolasi lagi, minimal 2 lapis ya. Jadi isolasi antara primer dan sekunder sebaiknya agak tebal. Setelah sekundernya selesai, ini tadi primer pertama 26, kemudian sekundernya hanya saya dapatkan 12 lilit. Kemudian primer berikutnya disambung dari tengah ini ya. Yang pertama ini tadi awal lilitannya, kemudian dilanjutkan disambung dari primer pertama. Jadi awal lilitan primer pertama ini tadi nanti dapat gajun, yang di akhir primer ini nanti dapat tegangan plus. Jangan lupa untuk solasi lagi.
Untuk primer kedua, arah menggulungnya sama. Usahakan jumlah lilitan minimal 26 ya. Minimal, lebih tidak apa-apa. Jadi minimal disamakan saja dengan primer yang pertama. Jadi ini sudah selesai. Saya bikin sama 2626 untuk primer. Jadi dengan cara seperti ini saja teman-teman. Awal lilitan, akhirnya di tengah sini, kemudian sekunder, terus dilanjutkan primer kedua dari tengah dan berakhir di sini. Karena tampaknya ini masih ada tempat sebelum, nah ini masih muat ya. Caranya bikin double sekunder atau ekstra sekunder sama, digulung saja dengan arah yang sama ya. Soal pinnya ditaruh di mana bebas. Misal pengen buat 12 volt ya. Kira-kira 12 volt itu kalau satu lilitnya 2 kan 6 lilit ya. Karena biasanya ada regulasi, dibikin 7 lilit juga bisa. Di sini akan saya coba bikin 7 lilit. Jadi aku bikin 7 lilit, biasanya bisa nyampe sekitar 15 volt. Jadi seperti ini teman-teman. Jangan lupa mengupas kawatnya karena ini ada lapisannya. Saya kupas dulu, nanti langsung dicoba saja ya.
Jadi ini bagian primernya yang tengah disambung. Jadi bagian sekundernya saya paralel ini, tidak saya jadikan CT. Karena cara menggulungnya sama persis dengan yang ini. Ini kan cuma contoh saja ya teman-teman. Untuk pemula yang belum paham-paham. Jadi saya contohkan kembali cara menggulungnya. Sama persis dengan ini cara menggulungnya. Cuma saat ini saya gunakan untuk outputnya saya paralel. Untuk awal lilitan yang sini, berarti cara pasangnya sama, dapat gajun. Jadi untuk teman-teman yang awal banget, yang sering meledak, silakan diperhatikan awal lilitan dari sekunder ini masuk ke dioda plus output ya sekunder. Dan ini kawat ekstra sekunder untuk kipas, tapi belum saya sambung dulu. Saya pastikan dulu trafo ini bisa berfungsi dengan baik. Kemudian awal lilitan dapat gajun. Ini awal lilitan primer ya. Dengan melihat seperti ini kan teman-teman pemula itu jelas lah tujuannya cuma gitu. Saatnya dicek. Oke, ini sudah siap dicoba. Walaupun ini hampir sama ya besarnya, tapi sepertinya untuk inti feritnya besar yang ini. Tentu saja ada perbedaan untuk tegangan. Yang ini cuman 12 lilit sekundernya, dan primernya total 52 lilit ya. 52 lilit betul. Kira-kira tegangannya berapa volt? Ini tegangannya 17 volt.
Kalau terjadi seperti itu, artinya lilitan primer ini mencukupi ya sudah. Selanjutnya teman-teman bisa menggeser trimpot pada gajun. Kalau ini 12 lilit, otomatis outputnya seharusnya sekitar 24 volt. Caranya kita tinggal menggeser trimpot. Sudah nyampe 22. Jadi kalau pengen persis di 24 volt, begini ya teman-teman. Ini masih kurang, cuman caranya sudah diketahui. Kemudian untuk merakit ekstranya sama persis ya. Awal lilitan jadi plus, berarti ini tadi awal lilitan, yang ini akhir lilitannya. Asal teman-teman menggulungnya searah jarum jam, semuanya sama. Sampai kalian mau bikin ekstra sekunder berapapun, kalau tadinya yang awal lilitan dijadikan plus, semua ekstra sekunder lilitan awalnya dijadikan plus semua ya teman-teman. Dan akhiran lilitan ekstra sekundernya dijadikan negatif. Begitu. Mudah-mudahan membantu. Ini langsung bisa digunakan ini tadi. Cuma nilai dari primernya yang berbeda, karena ukuran kawat juga berbeda, jumlah juga berbeda. Yang jelas berfungsi dengan baik ya teman-teman. Tinggal menyesuaikan trimpot. Diusahakan 1 volt, 1 lilitan 2 volt ya. Tidak usah terlalu tinggi, itu akan membuat fat aman kalau 1 lilit 2 volt. Nah ini di 24 persis. Begitu teman-teman. Kalau bertanya soal, terkadang masih dipertanyakan ya, bikin tegangan output yang lebih besar. Sama, caranya tinggal lilitan sekundernya ini diperbanyak. Otomatis kawatnya tidak bisa sebesar ini ya teman-teman. Ini kan 1,5 kali 2, saya paralel. Kalau pengen tegangan lebih besar, otomatis kawatnya diperkecil ya. Dan ampernya juga otomatis menurun. Kemudian untuk memicu ampere selain kawat besar, teman-teman harus perhatikan FET. FET yang ada di gajun. Kalian bisa lihat datanya di Google. Jadi input FET
AC-nya berapa volt, nanti bisa dilihat dari primernya, data maksimal, kemudian ampere maksimal FET itu berapa volt juga ada, pada tegangan maksimal berapa volt juga ada. Jadi nanti teman-teman ndak ngawur ya. Namun untuk pemula seperti ini bisa. Rata-rata untuk gajun itu dipakai untuk sekitar 35 volt lah. Itu masih bisa mencapai 12 amperan. Kalau lebih dari 35, rata-rata ampernya sudah menurun. Jadi bisa untuk OCL kecil-kecilan lah. Untuk ampli rumahan itu sudah sangat mencukupi ya teman-teman. Yang simetris ya. Contoh-contoh seperti ini kan sudah ada toh. Yang kemarin yang simetris juga sudah ada. PCB-nya lebih besar dikit daripada ini kemarin. Begitu kawan-kawan. Nanti dilanjutkan lagi di video-video berikutnya. Di 24 volt pas, di lilitan 12 lilit. Sampai ketemu lagi.